Orang saya tak setia, umpama selingkuh atau zina, pertama kali zina pasti tidak tenang. Tapi ketika perbuatan dosa ini dilakukan terus-menerus, lecet neka dilakukan terus-menerus, ngecok neka dilakukan terus-menerus, tidak setia selingkuh ini dilakukan terus-menerus, lama-lama hatinya muncul kecintaan terhadap perbuatan dosa yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa di majelis yang sangat mulia dan masih berada di dalam nuansa hari yang mulia, yaitu Yaumut Tasyrik, di mana kemarin kita bersama-sama merayakan hari raya Idul Adha, hari kebanggaannya umat Islam, dan mudah-mudahan siapapun kemarin yang melaksanakan puasa sunnah Tarwiyah dan Arafah dilanjutkan dengan sholat sunnah Idul Adha berjamaah, kemudian yang berkorban, mudah-mudahan semuanya diterima ibadahnya oleh Allah. Amin. Dikabulkan semua hajat dan keinginannya. Amin. Diangkat semua kesulitannya. Amin. Nanti sebelum pulang biasanya kan qasidahnya qad kafani. Khusus malam ini karena masih Yaumut Tasyrik, nanti ditutup dengan takbir bersama. Karena di dalam ajaran agama Islam, setelah tanggal 10 Zulhijjah, di mana kita diharamkan untuk berpuasa, tanggal 11, 12, dan 13 itu namanya Yaumut Tasyrik. Yaumut Tasyrik ini juga masih diharamkan untuk berpuasa. Yang masih belum menyembelih hewan kurban, ingin menyembelih hewan kurban, masih bisa sampai hari Rabu besok. Jadi setelah kurban, nekaki bisa sampai ke hari Rabu. Nah, di situ disyariatkan untuk memperbanyak membaca takbir, tahlil, dan tahmid. Nanti kita sama-sama sebelum pulang, khusus hari ini diganti bukan qad kafani, tapi kita bersama-sama takbir memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita telah sampai pada kajian surat Al-Baqarah ayat yang ke-93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wasma'u. Qalu sami'na wa asayna wa usyribu fi qulubihimul ijla bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Wa'id, dan ingatlah, akhadna, ketika kami mengambil, mitsaqakum, perjanjian terhadap kalian. Kami di sini yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kalian yang dimaksud adalah Bani Israel. Wa rafa'na, dan kami angkat, fauqakum, di atas kalian, at-tur, bukit Tur. Jadi ada bukit namanya Tur di daerah Sinai. Khudhu,
ambillah kalian semua atau peganglah kalian semua ma'atainakum, apa yang telah kami datangkan kepada kalian, maksudnya yang telah diturunkan, yaitu kitab Taurat, biquwwah, dengan kuat, maksudnya memegang dengan teguh, wasma'u, dan dengarkanlah kalian semua. Yang dimaksud adalah firman Allah melalui kitab Taurat yang disampaikan oleh Nabi Musa. Qalu, mereka menjawab, sami'na, kami mendengar, wa asoina, dan kami tidak menaati atau mengingkari. Wa usyribu, dan telah diresapkan di dalam fi qulubihim, di dalam hati mereka, al-ijlah, kecintaan terhadap berhala, yaitu berupa patung anak sapi, bikufrihim, dikarenakan kekafiran mereka. Qul, katakan kepada mereka, bi'sama, amat buruk sekali atau amat jelek sekali, ya'murukum bihi imanukum, perbuatan yang telah diperintahkan dengan iman kalian, in kuntum mu'minin, jika betul kalian beriman kepada kitab Taurat. Jadi flashback, kenapa flashback kan? Mengingat kembali ngak-ngakain boleh di ayat yang sebelumnya, di sekitar 20 atau 30 ayat sebelumnya diceritakan bahwa bangsa Israel ini setelah keluar dari kejaran Fir'aun, kemudian mereka selamat dari kejaran Fir'aun dengan mukjizat tongkat etopolagi ketasek. Nah, turunlah perintah Allah kepada Nabi Musa untuk berkhulwat. Khulwat neka oni ngempian apa manana. Khulwat neka apa? Jadi Nabi Musa neka takon apa? Di sebuah bukit yang namanya Bukit Tur di daerah Sinai. Tujuannya Nabi Musa apa mereka, isinya itu adalah berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah. Jadi ngakain gineka apa seoleh dalam syariat adalah berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah. Jadi membeda orang apa tapi zikirnya bukan kepada Allah, maka itu apa yang bertentangan dengan syariat, tidak dibenarkan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bertapa itu haram, maksudnya bertapa yang melenceng dari ajaran syariat. Tapi kalau bertapanya tujuannya untuk zikir, bermunajat, memohon kepada Allah tanpa meninggalkan kewajibannya, maksudnya kewajiban mereka, misalnya Pak Bapak mangkat apa, mereka peserta kade anak bini mereka petepak makanan, petepak belanjana. Kalau makannya sudah sepak, belanjanya sudah sepak, mangkat apa tak napa. Mau anak bini nasi tak oni napa seekakan aja apa dia. Anak bini tak mau apa apa sedih. Nabi Musa ini diperintahkan untuk bertapa, untuk bermunajat kepada Allah, berkhulwat di Bukit Tur. Tujuan utama untuk berkhulwat di Bukit Tur karena Allah menjanjikan akan memberikan sebuah kitab yang belum pernah diturunkan kepada Nabi sebelumnya. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai zamannya Nabi Musa, mereka sobung firman Allah dalam bentuk kitab. Semuanya dalam bentuk suhuf atau lembaran. Nah, firman Allah pertama kali dalam bentuk kitab, mereka diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Jadi Bani Israel ini bangsa yang sangat istimewa karena termasuk bangsa yang pertama kali mendapatkan kitab dari Allah. Nah, celakanya ketika Nabi Musa mereka mangkat berkhulwat kepada Allah dengan tujuan ingin mendapatkan perintah Allah yaitu kitab Taurat,
sebagian besar umatnya Nabi Musa seperti yang telah diceritakan sebelumnya, mereka ini menyembah satu patung anak sapi. Jadi kalau diingat-ingat lagi, ketika Bani Israel etabeng sareng Fir'aun, kan Bani Israel semasa Fir'aun Kiodi, mereka adalah pembantunya Raja Fir'aun, jadi budaknya Fir'aun, sehingga ketika datang perintah Allah kepada Nabi Musa untuk melarikan diri dari Fir'aun, ada sekelompok orang sekober ngecok perhiasannya Fir'aun. Jadi mereka dikober ngecok, mencari kesempatan di dalam kesempitan. Mereka cuma semakin banyak model orang-orang seperti ini. Jadi mau berangkat mencuri perhiasannya Fir'aun. Setelah lolos dari kejaran Fir'aun beserta pasukannya mereka kenapa tenggelam mereka? Keselem mate kabeh. Nah, Bani Israel mereka hidup dalam keadaan tenang. Kemudian turun perintah Allah, Nabi Musa epakon berkhalwat. Ketika Nabi Musa berangkat untuk berkhalwat, mereka sampuna beda nabi sing ngancani mereka, yaitu Nabi Harun. Karena Nabi Harun hidup sezaman dengan Nabi Musa, teretana Nabi Musa. Nah, beda setong orang namanya Samiri, Musa Samiri. Nah, Samiri mereka endi kemampuan ghaib, bisa melihat hal-hal yang ghaib. Jadi impian mereka ngastetek. Mon beda orang ngerti hal-hal gaib, umpama bisa ajaran di atas aing, bisa ngeber, impian mereka aja langsung terkagum-kagum. Bisa jadi ilmu yang dimiliki bukan ilmu dari Allah, bukan karomah, tapi mereka bersekutu dengan jin atau setan. Ngesetek. Kalau ingin melihat orang ini keramatnya karena Allah atau tidak, gampang. Empian mangkat nyabis bejena abejeng Jumat. Amun bejena abejeng Jumat tak abejeng, nah berarti mereka keramata benih karena Allah. Tapi mereka beda saya protes. Tapi Kiai As'ad itu dulu menurut riwayat tidak pernah sholat Jumat di masjidnya sendiri. Tak pada makoma sareng Kiai As'ad. Saya pada cuma semakin berang-rang nyare Kiai saya makoma depan Kiai As'ad. Jadi dilihat aja syariatnya bagaimana. Kalau sholatnya bagus, ibadahnya bagus, menjalankan ajaran Allah dengan benar, maka insya Allah karomahnya pasti dari Allah. Mereka karomah anggun keramat. Tapi kalau bejena abejeng tak abejeng, yang namanya perbuatan maksiat dikerjakan, senang dengan hal-hal yang bersifat duniawi, maka sudah pasti orang ini kalau keramatnya dari setan. Nah, Samiri ini keramat, jadi punya ilmu bisa membaca hal-hal yang gaib. Termasuk saking keramatnya Samiri, ketika malaikat Jibril datang untuk mengajak Nabi Musa pergi ke Bukit Tur, kan malaikat Jibril mereka kan tidak bisa dipandang dengan mata yang normal. Jadi mereka dan gula sarang ajunan, mereka tak bisa nengaleh malaikat Jibril. Nah, Samiri mereka endi keistimewaan bisa nengaleh wujudnya malaikat Jibril. Nah, sehingga ketika malaikat Jibril ini pergi dengan Nabi Musa, lan peta sokona malaikat Jibril bekas tapak kakinya, mereka ekala sarang Samiri. Kemudian emas-emasan seoleh ngecok dari istana Fir'aun mereka bentuk dari patung, bentuknya ini sama seperti anaknya sapi. Kenapa maksudnya anak sapi? Bukan sapi, empek mereka jebe sarang cena tak ada. Mon empek na cena mereka pakde. Mon empek na dua sapi. Jadi mereka Nah, dibentuk anaknya sapi. Setelah dibentuk patung anak sapi dari emas oleh ngecok mereka,
tanah selom peta sokona malaikat Jibril neka masuk aki ke dalam bulongan patung neka masuk aki ke dalam bulongan patung neka. Kemudian muncul keajaiban, patungnya anak sapi neka bisa bentak. Setiap beda orang saya ngadep ke patung anak sapi, menanyakan berbagai macam permasalahan hidupnya, patung mereka bisa nyaut tepat. Jadi umpama yang di otak dunia pas kosan dalam acaranya otak mungkin katanya nomor mereka bisa tepat. Mungkin beda patung mereka. Bahkan bisa tahu berapa uang yang dimiliki, kemudian permasalahan apa di rumah tangganya, semua patung ini mengetahui dan bisa menjawab dengan tepat. Sehingga akhirnya Bani Israel mereka karena saking kagumnya dengan patung mereka kelopain. Padahal baru saja selamat dari kejaran Fir'aun, baru saja menyaksikan kekuasaan Allah melalui tongkatnya Nabi Musa dengan dipukulkan ke laut, evakuasi ke Tasek bisa jadi jalan yang menyelamatkan Bani Israel. Nah mereka kelopain. Ini pembelajaran buat kita. Memang orang itu kalau mendapatkan nikmat yang baru suka lupa dengan nikmat yang lama. Kalau ada seseorang yang baik kepada kita, kemudian datang orang baru dengan membawa kebaikan yang baru, bisa kelopain ke laju. Kan seneka. Nah ini contoh Bani Israel. Ketika datang patungnya anak sapi dengan segala keistimewaannya, kelopain ke Allah. Akhirnya sebagian besar bukan menyembah Allah tapi menyembah patung anak sapi. Ketika Nabi Musa preman dengan membawa kitabnya itu, kitab Taurat, setelah 40 hari pulang, Nabi Musa nekat kerja. Kenapa kok umatnya yang awalnya menyembah kepada Allah 40 hari yang lalu, setelah preman dari Bukit Tur, sebagian besar umatnya kok justru kafir menyembah patung anak sapi. Nah sehingga akhirnya turun syariat Allah, perintah kepada Nabi Musa, siapapun yang menyembah patung anak sapi hukumannya adalah faktulu anfusakum, disuruh saling membunuh antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi ada riwayat mengatakan epakon bunuh diri, ada riwayat mengatakan yang tidak menyembah diperintahkan untuk membunuh yang menyembah. Sampai akhirnya turunlah ampunan Allah. Nah ketika saling membunuh antara yang satu dengan yang lainnya, Nabi Musa memohon kepada Allah dengan syafaatnya Nabi Musa, ya Allah mohon TNK bi kantong pes neka umat dan budaya Allah umat abdina. Jadi minta permohonan kepada Allah, akhirnya umatnya yang masih hidup diampuni oleh Allah dosanya. Nah setelah diampuni, diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Musa. Mereka sudah dijelaskan mungkin sebelum pasangan, jadi pengajian tahun lalu mereka turun perintah Allah kepada Nabi Musa untuk memilih 70 orang pemuda. Jadi 70 orang pemuda terbaik untuk kembali diajak ke Bukit Tur. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menerima wahyu Allah berupa kitab Taurat, menerima perintah Allah untuk iman kepada kitab Taurat. Jadi epakon mandi, ngakui kelabi paling mapan, ngakui omro oman, minyak parfum yang paling baik. Nah setelah itu berangkat ke Bukit Tur. Ketika sampai di Bukit Tur, Nabi Musa berkata kepada kaumnya bahwa beliau telah menerima kitab Taurat, diperintahkan kaumnya untuk iman kepada Allah yang menurunkan kitab Taurat. Apa jawaban kaumnya? Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami sekali-kali tidak akan iman kepada engkau hai Musa kecuali kalau kami bisa melihat wujudnya Allah secara nyata. Engkau lihat tak kira ende iman kebe'en ya Musa kecuali bisa ngabes Allah, bentuknya Allah secara
nyata. Mereka coba bayang lagi, baru saja mendapatkan hukuman mati, menyaksikan saudara-saudaranya mengalami kematian karena dosa syirik. Nah ini masih menentang lagi dengan mengatakan tidak mau iman kepada Allah kecuali kalau Allah menampakkan wujudnya. Maka apa yang terjadi? Fa'akhadhathumus sha'iqatu wa antum tanzurun. Oleh Allah mereka diturunkan petir. Jadi tong setong mereka petong polo orang mereka yang tanpa kelat. Nah yang tanpa kelat mereka beli sekalian tong setong. Jadi matena mereka tong setong. Beli petong polo orang mereka mate kabi sekalian. Tapi tong setong sampai mate kabi. Kenapa kok matinya satu persatu? Tujuannya adalah wa antum tanzurun, supaya 70 orang ini menyaksikan bahwa temannya dimatikan oleh Allah, PTN sama Allah, sampai akhirnya habis tersisa. Setelah mati kabeh sareng Allah epodi boleh. Nah neka epodi nah benih sekalian petong polone langsung odi, tapi epodi tong setong dihidupkan satu persatu. Apa tujuannya? Supaya mereka bisa melihat bahwa kuasa Allah mereka dimatikan dan dengan kekuasaan Allah mereka dihidupkan kembali. Nah, pertanyaannya, setelah melewati berbagai macam serangkaian hukuman demi hukuman, keajaiban demi keajaiban, mukjizat demi mukjizat dari Allah, apakah mereka tetap mau beriman kepada Allah? Jawabannya tidak. Sudah dimatikan pon EPTN oleh Anda beriman. Maka ayat ini adalah ayat pengulangan yang menceritakan ayat sebelumnya bahwa wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan kalian. Setelah dihidupkan kembali diminta perjanjian kan bener ya kan pon ngabes kekuasaan Allah. Le odi mate sanlamate odi boleh. Masa Anda iman ke Allah? Kan sudah mengalami sendiri. Umpama menempian saya ngalami kan iman kuat. Tahu ngalami. Eta pokoknya mate odi boleh. Nah, alhamdulillah bini umat Nabi Musa tidak sampai eta pokoknya. Kamu ini kan sudah dihidupkan kembali oleh Allah, menyaksikan kekuasaan Allah, maka sudah semestinya kamu mengambil janji sumpah setia kepada Allah. Pertanyaannya, mau atau tidak iman kepada Allah? Mau atau tidak mengambil janji untuk setia iman kepada Allah? Tanda takhilan. Nah ketika mereka tidak mau, wa rafa'na fawqakumut tur, Bukit Tur Sinai neka, gunung neka, sarang Allah eateng, benih eateng yang kui menungsa neka, pokok-pokok gunung neka, motor-motor, beda atas cetaka 70 orang pemuda Israel neka. Jadi gunung ini diangkat, sabut atas cetaka. Kalau dalam bahasa Arab neka di atas itu ada dua, ada ala, ada fauqa. Ala itu artinya di atas nalpek, mereka ala. Mon fauqa beda atas kentak nalpek. Umpama kodung mereka kan beda atasnya cetak. Kalau saya cetak apa? Serah kan sekolah di masa belum mau cetak. Atasnya serah kan. Nah mereka apa ala? Karena nalpek ke serah. Nah, lampu demar mereka kan tak nalpek ke lantai. Nah, berarti dalam bahasa Arab mereka fauqa. Jadi mau tak nalpek mereka fauqa, mau nalpek ala. Jadi fauqa kumut tur, maksudnya mereka Bukit Tur Sinai, mereka Bukit Tur, yang sarang Allah, atas cetaka orang Israel, tapi tak nalpek. Jadi beda atas kenapa nalpek. Napa tujuannya? Kok nakoen Bani Israel mon beun tanda iman teka bingkok nera ngakui gunung. Nah ketika diancam seperti itu bengal napa takok
Takok sifat manusia kan takok sebengal-bengala tentara se dididik perang, dilatih perang, sebengal-bengala tentara, sebengal-bengala polisi, ketika ada bom letup berkarapi sombong bengal karena sifat manusia ada fitrah takutnya. Nah, ketika diangkat di atas kepala mereka takut. Nah, ketika dalam keadaan takut, Allah mengatakan khudhu ma atainakum biquwwah wasma'u. Ambillah atau peganglah apa yang telah kami berikan kepada kalian. Maksudnya pegang ini kita tahu wasma'u, dan dengarkanlah apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Pakon toro oca ke Nabi Musa. Apa jawaban mereka? Qalu sami'na, kami mendengar, wa aswaina, tapi kami tidak mau menaati. Maksudnya lisannya mengatakan kami mendengar, tapi hatinya menolak untuk menaati. Jadi kurang lebih seperti itu kisah awalnya dari ayat Al-Baqarah ayat ke-93. Nah, kita sekarang masuk ke dalam tafsir Ibnu Katsirnya, karena menggelar tak jelas lagi kade tak nyambung ke tafsiran pian posan. Jadi jelas lagi kade ki beda posan. Nah, boleh tak jelas lagi. Allah Subhanahu wa taala menghitung-hitung kembali terhadap kekeliruan mereka, pelanggaran mereka terhadap janji dan sifat takabur mereka, serta berpalingnya mereka dari Allah Subhanahu wa taala, hingga di suatu saat diangkat bukit Tursina di atas mereka. Jadi Allah ini tong-bitongan kepada Bani Israel atas pelanggaran demi pelanggaran yang mereka lakukan, kesombongan demi kesombongan yang mereka lakukan, sampai pada masa di mana gunung Eateng, bukit Tur diangkat, diletakkan di atas kepala mereka. Sehingga karena gunung itu diangkat di atas kepalanya, bukit Tur itu, akhirnya mereka mau menerima janji. Jadi menerima janji karena takok, benih karena iman. Tetapi sesudah itu mereka melanggarnya. Jadi bedanya takut dengan iman itu di situ. Kalau orang itu iman, ada atau tidak ada yang mengawasi, dia tetap akan menjadi orang baik. Tapi kalau karena takut, hanya baik ketika ada, ketika tidak ada menjadi tidak baik. Contoh, pegawai. Kalau dia punya keyakinan bahwa bos yang sesungguhnya itu adalah Allah, juragan yang sesungguhnya itu adalah Allah, ada atau tidak ada juragan, ada atau tidak ada bos, dia akan tetap bekerja dengan baik. Kenapa? Karena umpama tak amanah, bosnya bisa tidak tahu, tapi ada Allah yang maha tahu. Nah, ini kekuatan iman. Tapi kalau tidak ada iman, cuma modal takut, ada bosnya cakang, salah juragan sombong, les-malesan. Ada bosnya semangat, seolah-olah menjadi pegawai yang kerjanya paling benar, paling rajin. Tapi kalau tidak ada bosnya, males salah kaprah. Nah, ini karena takut. Nah, model Bani Israel ini kan model takut, ini model iman. Jadi beda seolah-olah bener, salah sombong, akhirnya bener. Nah, mereka melanggarnya seperti yang disebutkan oleh firman-Nya, qalu sami'na wa aswaina. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi tidak menaati. Sami'na, kami mendengarkan, wa aswaina, tapi kami tidak menaati. Itu seakar kata dengan maksiat. Aswaina, kami tidak menaati. Maksiat adalah perbuatan yang tidak taat kepada perintah Allah. Jadi menghindari untuk mengikuti perintah Allah, itu namanya maksiat. Abdul Razak meriwayatkan dari Qatadah sehubungan dengan tafsir firman-Nya. Itu kan tadi ada ayat wa usyribu fi qulubihimul ijla. Wa usyribu, kalau dalam bahasa Arab
Neka diartikan secara harfiah minum. Jadi syaroba itu artinya minum. Nah tapi di dalam ayat ini wa usyribu itu maksudnya diresapkan, karena orang mengenom neka kan egluno. Nah salah egluno neka meresap. Nah jadi maksudnya wa usyribu diresapkan fi qulubihimul ijla, di dalam hati mereka kecintaan terhadap patung anak sapi. Jadi mereka itu sudah terlanjur cinta dengan patung anak sapi yang sakti itu, yang tadi diceritakan itu. Nah, Qatadah mengatakan bahwa menyembah anak sapi telah meresap ke dalam hati mereka sehingga kecintaan mereka mendalam terhadap penyembahan tersebut. Neka ebus-abus asal dusun kapi pada keringinan. Cuma tak napa, pembeli contohnya. Jadi lucu tak napa. Qatadah mengatakan bahwa menyembah anak sapi telah meresap ke dalam hati mereka sehingga kecintaan mereka mendalam terhadap penyembahan tersebut. Jadi nggak sertem ya. Fitrahnya manusia, neka hatinya tidak tenang ketika berbuat dosa. Ini fitrahnya manusia. Orang sepak bola lecek, pas sekali lecek, neka tak tenang adanya. Orang yang tidak pernah bohong, sekali dia bohong, hatinya pasti tidak tenang. Orang sepak pernah ngecok, pas ngecok, pertama kali ngecok, hati mereka pasti gelisah, tak tenang. Mama takok. Orang sepak setia, umpama selingkuh atau zina, pertama kali zina pasti tidak tenang. Tapi ketika perbuatan dosa ini dilakukan terus-menerus, lecet neka dilakukan terus-menerus, ngecok neka dilakukan terus-menerus, tidak setia selingkuh ini dilakukan terus-menerus, lama-lama hatinya muncul kecintaan terhadap perbuatan dosa yang dilakukan. Nah kalau hatinya sudah cinta dengan dosa yang dilakukan, ini hati-hati. Empian pencinta terhadap perbuatan maksiat, lecek neka pun terbiasa. Tak berbeda pantunnya, cek dan lecek hari Selasa, cek melecek sudah biasa. Mau tak lecek sakit gigi, jadi lecek menolong. Barang tak perlu lecek. Kemudian ngecok. Pokoknya setiap hari beda kesempatan ngecok. Mau tak ngecok pas sakit gigi. Nah ini kenapa? Karena terlalu terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat sehingga hatinya kotor, muncul kecintaan terhadap maksiat tersebut. Nah ini sama dengan Bani Israel. Awalnya pasti perasaannya tidak tenang ketika menyembah patung anak sapi, tapi karena dilakukan terus-menerus muncul kecintaan. Pada mereka saya ngalap saya buduan, saya melihat nomor, mereka pada awalnya tak tenang, tapi karena sekut akhirat terus biasa. Puan marah berdetaran apa? Imam Ahmad meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Isam ibnu Khalid telah menceritakan kepadaku Abu Bakar ibnu Abdullah ibnu Abu Maryam al-Wasani dari Khalid ibnu Muhammad as-Saqafi, dari Bilal ibnu Abu Darda, dari Nabi SAW yang telah bersabda, kecintaanmu kepada sesuatu membuatmu buta dan tuli. Jadi orang mon cinta, neka kope ngakopok, mata ngabuta, neka mon cinta. Bayangkan berapa banyak anak sebengal ke orang tuanya karena perkara cinta. Bisa lebih percaya ke orang sekiki guru kenal daripada ke orang tuanya saya mulai dari kini ngerawat anak neka karena kekuatan cinta. Makanya kalau punya anak mulai dari kini itu diajarkan nomor satu cinta kepada Allah dulu. Mempun cinta kepada Allah, maka insya Allah di dalam perjalanan hidupnya pasti banyak bendera daripada kereronan.
Tapi kalau cintanya tidak diajarkan cinta kepada Allah, yang diajarkan cinta urusan duniawi, cinta urusan harta, cinta urusan status sosial, akhirnya apa? Akhirnya ketika ada sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsunya, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah, termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Abu Dawud dari Haywah ibnu Syuraih, dari Baqiyah, dari Abu Bakar ibnu Abdullah ibnu Abu Maryam dengan lafaz yang sama. Nah, mereka memang membosankan ya, disebutkan satu persatu dari siapa ke siapa, dari siapa ke siapa. Tapi sanad itu memang perlu untuk disampaikan. Karena kalau tidak ada sanad, maka ilmu yang kita pelajari itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena ini pernah saya bahas di beberapa pengajian. Ada beberapa kelompok-kelompok sekarang yang suka mengatakan supaya kembali ke Al-Quran dan hadis. Jadi tidak usah ikut para kiai, tidak usah ikut para ulama, pokok kembali ke Quran dan ke hadis. Pokok kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Jadi hadis yang dimaksud mereka sunnah Nabi. Nah, ini menentang. Akhirnya apa? Karena fahamnya seperti ini, semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yang dicontohkan oleh guru-guru kita, mereka salah Nabi. Tahlilan kelero, molotan kelero, selamatan kelero, pokok kabi kelero, kabi bid'ah, kabi kafir, semuanya salah. Pernah suatu saat ada orang yang mendebat. Ketika saya menyampaikan tentang Maulid Nabi, ada orang yang mendebat, dikatakan molotan mereka adalah kelero karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Al-Quran dan Sunnah Nabi itu maksudnya firman Allah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka saya tanya kepada orang tersebut, yang dimaksud Sunnah Nabi itu bagaimana? Kalau Al-Quran semua sudah sepakat, Al-Quran yang kita baca bersama-sama. Terus kalau Sunnah Nabi itu bagaimana? Sunnah Nabi itu ya yang ada di hadis itu. Nah, pas gula apanya? Hadis yang dimaksud itu hadis yang seperti apa? Kitab hadis apa yang paling kamu pegang? Dijawab oleh orang tersebut, pokoknya gula neka paling percaya kitab hadis Sahih Bukhari. Jadi kitab hadis Sahih Bukhari itu yang paling dipercaya. Tidak usah sanad-sanatan, tidak usah guru-guruan, pokoknya Allah dan Nabi Muhammad selesai. Quran sama hadis. Bila pas katanya beneria oning napanten Imam Bukhari neka siapa? Ternyata tak oning Imam Bukhari neka siapa? Imam Bukhari neka nama kecilnya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Al-Bukhari asalnya dari Rusia. Gurunya Imam Bukhari ini banyak. Dalam riwayat itu ada 2000 orang. Salah satu gurunya ada namanya Imam Ahmad bin Hanbal alias Imam Hambali. Mereka singkat saling dulu. Imam Hambali mereka gurunya banyak. Salah satu gurunya adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya juga banyak. Salah satunya adalah Imam Malik bin Anas alias Imam Maliki. Imam Maliki gurunya juga banyak. Salah satunya adalah Imam Nafi'. Imam Nafi' ini adalah khodamnya Abdullah bin Umar. Cuman lambe orang menjadi khodam, kiai nasobung Umar khodamah kenapa jadi kiai? Karena apa? Karena niat nyawe barokah bi ngaji ke kiai na. Mencuman semakin kebanyakan khodam, kiai nasobung Umar khodam ada di gelandangan. Apa? Karena apa? Ngaji menggunakan nama kiai untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, Imam Nafi' ini punya guru namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya guru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikatakan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah, kembali kepada Allah dan Nabi Muhammad, tidak usah sanad-sanatan, tapi kitab yang dipakai kitabnya Imam Bukhari. Sementara Imam Bukhari gurunya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad, maka orang ini orang yang tidak pernah ngaji.
ngaji. Nah makanya kenapa ngaji seperti ini penting, walaupun yang tak kenal, yang disebutkan ulama-ulama tadi itu tidak kenal, para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, tapi minimal dengan mendengarkan namanya, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah keilmuan beliau, akhlak-akhlak orang terdahulu, sehingga bisa walaupun tidak turun ke kita, minimal turun ke anak turunan kita. Kita lanjutkan. As-Sa'di meriwayatkan bahwa Musa alaihissalam segera menyembelih anak lembu itu dengan pisau besar. Jadi patung sapi Neka akhirnya disembelih pakai pisau yang besar. Jadi bukan disembelih kayak patung kayak sapi saya aja Neka patung yang disembelih. Kemudian mencampakkannya ke laut, buang kerasek. Setelah itu maka tiada suatu laut pun yang mengalir di masa itu kecuali terjadi sesuatu padanya. Jadi setelah patung anak sapi Neka beli, buang ke tasek, nah tasek Neka airnya sobung sengalir, kecuali ada kejadian-kejadian khusus yang membuat air itu menjadi mengalir. Kemudian Musa alaihissalam berkata kepada mereka, minumlah kalian dari airnya. Setelah air mereka keluar, Bani Israil Neka pakon minum air sebekas patung anak sapi, saya buang ke tasek. Tasek nah keluar air, nah airnya ini diperintahkan untuk diminum oleh Bani Israil. Maka semua rabi Bani Israil Neka ngenom air Neka, dan ternyata barang siapa yang cinta kepada patung anak lembu tersebut, di dalam hatinya ada kecintaan terhadap patung anak lembu, maka keluarlah emas di sisi kedua kumisnya. Jadi songota Neka aberna emas, benih keluar emas yang bisa jual. Maksudnya songotnya ini di ujung-ujungnya Neka keluar berna emas. Nah yang demikian itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya, wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim, dan telah diresapkan ke dalam hati mereka kecintaan menyembah anak sapi. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Abi, yang dimaksud adalah ayahku, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Raja, telah menceritakan kepada kami Israel dari Abu Ishaq, dari Imarah ibnu Umair, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ali radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa Musa alaihissalam menuju ke arah patung anak lembu itu, lalu meletakkan kendi air di atasnya. Pendapat ulama yang pertama tadi, patungnya disembelih, kemudian buang ke tasek. Pendapat yang kedua, Nabi Musa ngalai ngakui kendi, kemudian kendinya ini diletakkan di patung anak sapi. Nah kemudian ia mendinginkan anak lembu itu dengan air kendi tersebut, sedangkan ia berada di pinggir sungai. Jadi dengan adanya air yang ada di dalam kendi, patung anak sapi Neka dari panas kau jadi jelek. Tiada seorang pun, nah terus patung Neka sampai ke pinggir sungai. Nah setelah itu tidak ada seorang pun yang minum air tersebut, air yang dari sungai Neka, dari kalangan orang-orang yang pernah menyembah anak lembu, melainkan wajahnya menjadi kuning seperti emas. Pendapat yang pertama cuma sisi somotnya saja. Pendapat yang kedua, muana kapi Neka berna emas. Kayak mau jual tak maju. Sa'id Ibnu Jubair mengatakan sehubungan dengan tafsir firman-Nya, dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi ketika anak lembu itu dibakar. Pendapat yang ketiga, pertama disembelih, yang kedua ambil air di dalam kendi ditaruh di atas patung sapi. Patung sapinya ditaruh di pinggir sungai. Nah orang yang minum air sungai itu wajahnya berubah menjadi emas. Nah sementara pendapat yang pertama yang minum air dari sembelihannya patung sapi, kumisnya, somotnya berwarna emas. Nah pendapat yang ketiga, jadi
sapinya dibakar, patung anak sapinya dibakar. Setelah itu didinginkan, setelah dibakar kan panas dingin. Setelah dingin abunya diambil, kemudian abunya mereka tabur sungai. Nah, setelah ditabur di sungai, mereka ini minum airnya hingga wajah mereka tampak kuning seperti minyak zafaron. Bedesnya minyak zafaron. Minyak zafaron mereka asli kan berwarna kuning. Nah, muana Bani Israel yang minum sungai bekas abunya patung anak sapi, ini wajahnya berubah seperti warnanya kuningnya minyak zafaron. Kalau tidak tahu, empian laguna mangkat ke pasar, beda toko orang Arab di pasar, empian melek minyak zafaron. Jadi keluar berwarna benih kuning, mereka tak asli, asli berwarna kuning karena zafaron yang asli warnanya kuning. Al-Qurtubi meriwayatkan dari kitab Al-Qushairi bahwa tiada seorang pun yang minum air sungai itu dari kalangan orang-orang yang menyembah anak lembu kecuali ia gila. Pendapat yang keempat. Yang pertama tadi apa? Somotnya berwarna kuning. Yang kedua, wajahnya berwarna emas. Yang ketiga, wajahnya berwarna kuning seperti minyak zafaron. Yang keempat, yang cinta kepada patung anak sapi minum air ini berubah jadi gila, jadi gila. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan bukan pendapat ini yang dimaksud oleh ayat ini, karena makna yang dimaksud oleh konteks ayat ini ialah bahwa warna kuning tampak pada bibir dan wajah mereka, sedangkan hal yang termaktub menceritakan bahwa telah diresapkan ke dalam hati mereka kecintaan menyembah anak lembu, yakni di saat mereka menyembahnya. Kita lanjutkan di kalimat terakhir di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-93. Qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakanlah, amat buruk atau amat jahat perbuatan yang diperintahkan iman kalian kepada diri kalian jika betul kalian beriman kepada kitab Taurat. Artinya, alangkah jahat perbuatan yang sengaja kalian lakukan di masa lalu dan masa sekarang, yaitu kalian ingkar kepada tanda-tanda kebesaran Allah. Becubena orang adalah ketika ditampakkan tanda-tanda kebesaran Allah, kemudian dia ingkar dengan kekuasaan Allah. Kemudian menentang para nabi, mereka becubena orang. Kemudian dan dengan sengaja kalian ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Hal terakhir ini merupakan dosa kalian yang paling besar dan paling parah kalian lakukan, mengingat kalian kafir kepada pamungkas para rasul, sedangkan dia adalah penghulu para nabi dan para rasul yang diutus kepada seluruh umat manusia. Dosa paling besarnya Bani Israel adalah tidak mau iman kepada Nabi Muhammad, karena hanya modal iman kepada Nabi Muhammad sudah mendapatkan keselamatan. Jadi impian mereka modal iman kepada Nabi Muhammad, mereka pun selamat. Kenapa? Karena ternyata dengan iman kepada Nabi Muhammad, mau sholawat kepada Nabi Muhammad, datang ke majelis sholawat karena cinta kepada Nabi Muhammad, walaupun kedatangannya itu mungkin ketika sholawat tidak ikhlas, ketika sholawat lisannya tidak ikhlas, tapi tetap mengucapkan sholawat ala Muhammad atau sholawat kepada Nabi Muhammad, maka sholawatnya tetap diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini masih ingkar kan keterlaluan, masih ingkar kepada Nabi Muhammad kan kelewatan, kan salah dulu. Masa sudah dikasih modal mau sholawat walaupun tidak ikhlas oleh pahala. Nah, ini masih ingkar, masih tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kalian dapat mendakwakan bahwa diri kalian beriman, sedangkan kalian telah melakukan semua perbuatan yang buruk itu? Antara lain kalian sering melanggar janji terhadap Allah, ingkar kepada ayat-ayat Allah, dan kalian berani menyembah anak sapi selain Allah. Jadi maksud kalimat yang terakhir ini adalah
kalian pandai menyuruh orang iman kepada Allah, pandai menyuruh orang berbuat baik, tapi kalian sendiri yang ingkar kepada Allah. Mereka cuma semakin banyak penter abentah, penter mengajarkan kebaikan, tapi tidak mencontohkan perbuatan-perbuatan yang baik pada dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini dijauhkan dari sifat buruknya Bani Israel. Kita menjadi orang yang taat kepada Allah, istiqomah menjaga ketaatan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita dijaga iman Islam kita, dijaga iman kita kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan semua anak turunan kita tidak ada yang meniru akhlaknya Bani Israel, akidahnya Bani Israel. Semua anak turunan kita mencontoh para guru-guru kita, mencontoh para kiai-kiai kita, mencontoh apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan barokah pembacaan sholawat kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Semua hajat dan kesulitan kita, semua hajat dikabulkan oleh Allah, semua kesulitan diangkat oleh Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Terima kasih atas segala nikmat iman dan Islam yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Berikanlah kepada kami keistiqomahan untuk senantiasa taat kepada Engkau ya Allah. Berikanlah kepada kami keistiqomahan untuk senantiasa menghindari diri kami dari segala maksiat. Ya Allah, jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan sakit baik dirinya maupun keluarganya, melalui majelis-Mu yang mulia ini ya Allah, sembuhkan segala penyakitnya, angkat seluruh penyakitnya, jadikan sakit yang diderita menjadi penyebab terhapusnya dosa dan menjadi penyebab terangkat derajat yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, jikalau ada yang hadir pada malam hari ini, siapapun yang diuji dengan kesulitan ekonomi melalui majelis-Mu yang mulia ini ya Allah, berikanlah rezeki yang banyak dan barokah kepada seluruh yang hadir pada malam hari ini. Lepaskanlah segala kesulitan ekonomi kami ya Allah. Jauhkanlah segala kesulitan ekonomi kami ya Allah. Berikanlah kepada kami rezeki yang halal. Jauhkan kami dari rezeki haram. Jauhkan kami dari riba ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami sadar bahwa waktu demi waktu yang kami jalani pada setiap harinya, pada hakikatnya mendekatkan diri kami kepada jadwal kematian kami masing-masing. Maka apabila telah tiba waktunya ajal menjemput kami, wafatkan kami dalam keadaan yang terbaik, di dalam kondisi yang terbaik, di dalam waktu yang terbaik, dalam keadaan menjaga wudhu, dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan menjaga sholat kami, dalam keadaan kami beramal soleh, dalam keadaan menjaga ketaatan kami kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang pernah kami perbuat, baik dosa yang kecil maupun yang besar, dosa yang sengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah, jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini di masa yang telah lalu pernah melakukan dosa-dosa besar, pernah menyekutukan Engkau, pernah berzina, pernah mencuri, pernah minum minuman keras, pernah durhaka kepada kedua orang tuanya, pernah berjudi, pernah zalim kepada istri dan anaknya, pernah tidak setia terhadap suaminya, melalui majelis-Mu yang mulia ini ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami di masa yang lampau ya Allah. Jadikan semua yang hadir pada malam hari ini keluar dari majelis ini bersih dalam keadaan tanpa dosa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Jikalau orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hatinya, wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Jikalau seandainya yang hadir pada malam hari ini orang tuanya ada yang wafat, ampuni segala kesalahannya, ampuni segala dosa-dosanya, terima semua kebaikannya, kumpulkan bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini, kedua orang tuanya sedang mengalami siksa kubur, maka angkatlah siksa kuburnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburannya menjadi raudhah min riyadhil jinan, menjadi taman-taman surga. Ampunilah segala kesalahannya, masukkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Kumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Kumpulkan kami kelak bersama kedua orang tua kami di surga-Mu ya Allah, sebagaimana Kau kumpulkan kami di dunia ini. Ya Allah, jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini diuji dengan pasangan yang tidak setia, diuji dengan pasangan yang durhaka, diuji dengan pasangan yang malas untuk ibadah kepada Engkau, diuji dengan pasangan yang zalim, diuji dengan pasangan yang tidak amanah, diuji dengan pasangan yang tidak bisa menjaga kehormatan dirinya sendiri, diuji dengan pasangan yang hatinya dan perlakuannya kasar, maka melalui majelis-Mu yang mulia ini ya Allah, berikanlah hidayah kepada pasangan kami, lembutkanlah hati pasangan kami, dan tabahkan kami di dalam menghadapi pasangan kami. Ya Allah, jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini diuji dengan anak-anak yang durhaka, anak-anak yang berani menentang kedua orang tuanya, anak-anak yang berani menyakiti hati kedua orang tuanya, melalui majelis-Mu yang mulia ini ya Allah, berikan hidayah kepada anak-anak kami, jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti, anak-anak yang bisa mengantarkan kami selamat baik di dunia maupun di akhirat.
Kami memohon hanya kepada Engkau, kami berdoa hanya kepada Engkau. Kami yakin bahwa setiap doa yang kami panjatkan pasti akan Engkau kabulkan. Maka melalui majelis yang mulia ini ya Allah, kabulkanlah semua permohonan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pengajian 2 minggu yang akan datang seperti biasa menunggu informasi di grup WhatsApp. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.